Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Arman Ramdhani, dosen Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, peserta Shortcourse Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula PKDP Angkatan 2 tahun 2023, PTP UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ini adalah video praktik pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, topik nilai uang eksternal dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Kawan semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari Ekonomi Moneter Islam, yaitu nilai uang eksternal, seperti yang tampil di layar. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang nilai uang eksternal, saya mau bertanya dulu. Di materi sebelumnya kita sudah tahu bahwa uang itu terbagi dua nilai. Apa saja? Saya Pak. Silakan. Jadi uang itu terbagi menjadi dua, yaitu uang internal dan juga uang eksternal. Oke, uang internal itu dari apa? Stabilitasnya terhadap barang maupun jasa. Oke, bagus. Terima kasih. Dan stabilitas itu dalam ekonomi kita sebut apa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Nah, bagaimana? Jadi kalau menurut pengetahuan saya bisa diukur dari standar inflasi atau deflasi. Inflasi itu apa? Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara menyeluruh dan bersamaan. Jadi kalau inflasi itu harganya naik. Iya, naik. Lawannya deflasi berarti Turun. harganya. Oke, sekarang kita membahas tentang nilai uang eksternal. Berarti berbeda dengan tadi barang jasa, eksternal itu terhadap mata uang lain. Nah, sekarang siapa di kelas yang punya mata uang asing? Saya Pak. Oke, punya mata uang apa? Saya punya real Pak. Punya real. Ya, Berapa? Berapa real? Ini. 1 real. 1 real. Mahasiswa sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kita akan mengungkap satu masalah dan akan mencari solusi dari masalah yang terjadi dalam bidang ekonomi, lebih khusus pada bagian nilai tukar. Materi kita selanjutnya yaitu nilai uang eksternal seperti yang ada di slide yang Anda bisa lihat. Nah, pemerintah dalam hal ini berarti adalah perbedaan tingkat suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Yang keempat, US dollar terhadap rupiah itu 1 dolar sama dengan 15.000 kurang lebih. Berarti setiap kita punya 1 US dollar, kita harus menyiapkan, kita akan dapat 15. Tapi harus hari itu juga tunai. Hari itu ditukar, dolarnya dikasih, hari itu juga rupiahnya didapat. Untuk menghindari yang kita sebut dengan riba dan kurun. Nah, gitu. Akad swaps ini diperbolehkan kita transaksikan bukan hanya dengan orang Islam, tapi orang non-Islam pun boleh. Jadi tidak harus kita mencari yang punya dolar adalah orang Islam. Agamanya berbeda pun. Diminta untuk mengidentifikasi di sini sesuai materi kuliah kita faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Terutama spesifiknya kita adalah rupiah. 1, 2, 3 secara spesifik akan kita buat 3 periode waktu di mana nilai tukar bergerak sangat cepat. Tahun 98, tahun 2008 dan kemarin saat Covid tahun 2021. 2020 sampai 2021. Nah, pertama ada faktor yang mempengaruhi, yang kedua solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Setiap kelompok diberikan kewenangan untuk mencari, Anda silahkan cari dari berbagai sumber. Mau jurnal boleh, mau dari website BI boleh, ataupun sumber-sumber lain. Nah, tuliskan di karton, nanti pada bagian akhir setiap kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya di depan.
diwakili oleh 1 orang, 2 orang, atau terserah kesepakatan kelompok masing-masing. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, setiap kelompok nanti akan dipandu juga. Saya akan berkeliling untuk melihat kerja kelompok masing-masing. Nah, di sini maksudnya asumsinya setiap orang itu punya kontribusi. Berarti 2008 krisis Amerika namanya subprime mortgage. Dia kredit perumahan naik, tapi tingkat jaminannya tidak kuat. Akhirnya banyak orang yang kredit rumah tidak bisa bayar. Disita. Harusnya dilelang barang sitaan, tapi tidak ada yang beli lelangannya. Jadi bank tidak bisa membayar bunga kepada nasabahnya. Nah, di Indonesia apa akibatnya? Nah, itu tidak untuk spekulasi. Apalagi? Ada kebutuhan transaksi atau untuk menjaga-jaga. Mohon. Ketiga, Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara ya. Kalau mata uang beda jenis, ada tidak di fatwa? Yang berlaku ya, itu syaratnya kayak dipresentasikan. Jadi boleh tukar. Kalau sejenis kia, kalau kita nukar 100.000 direcehkan. Jadi 10 ribuan, harus 10 lembar. Jadi yang sejenis sama-sama rupiah harus sama nilainya. tapi kan itu suka ada gini kayak mau lebaran, uang. Dengan fatwa itu berarti yang nukar itu kita sebut riba. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi nilai tukar pada saat krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Ternyata setelah kita analisis dan setelah kita teliti, ada 3 faktor yang menyebabkan nilai tukar pada saat krisis moneter itu. Yang pertama adalah turunnya nilai mata uang. Nilai mata uang baht khususnya. Nilai mata uang baht ini adalah nilai mata uang Thailand, di mana yang tadinya nilai mata uang ini nilai tukarnya dikuasai oleh si pemerintahannya, jadi diganti kebijakannya jadi nilai tukarnya sesuai dengan mekanisme pasar. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait latar belakang. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi krisis 2008. Nah, tapi salah satunya itu adalah terkait akumulasi kredit. Nah, di dalam akumulasi kredit ini ada 3 hal. Yang pertama ada kredit berlebihan, artinya bank itu memberikan kredit terlalu banyak gitu, sangat banyak hingga akhirnya dia tidak memiliki modal. Akhirnya banyak bank yang bangkrut gitu. Dan selebihnya ada hipotek subprime, kemudian ada sekuritisasi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi latar belakang krisis tahun 2008 itu yang pertama yaitu kredit berlebihan, kemudian hipotek subprime dan sekuritisasi. Kemudian solusinya itu ada 2. Yang pertama solusi jangka pendek yaitu buyout ke Bank Century, dan juga solusi jangka panjang yaitu pemerintah mendirikan OJK. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai faktor-faktor melemahnya nilai tukar pada saat krisis pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa kurs sebelum krisis pandemi itu sebesar 13.776 dan pada saat pandemi itu mengalami kenaikan sebesar 14.664. Nah, faktor yang pertama tadi ada melemahnya nilai tukar. Nah, dampak dari melemahnya nilai tukar sendiri itu adalah terjadi inflasi, di mana inflasi adalah naiknya harga-harga secara menyeluruh.
dan tidak karuan. Kemudian yang kedua ada harga bursa efek Indonesia itu menurun, mengakibatkan Pemerintah lebih fokus untuk kebijakan pada fiskal dan juga moneter. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberlangsungan dari aktivitas kegiatan transaksi jual beli, di situ disarankan untuk menukarkan uang mata uang yang sama ataupun mata uang yang berbeda. Terus yang kedua, untuk membatasi hal tersebut diperlukannya adanya fatwa DSN, yang mana itu akan menjadi sebuah pedoman membatasi kegiatan tersebut agar tidak keluar arah dari ajaran agama Islam. Terus menimbang bahwa wa halallahu bai'a wa haramar riba. Untuk hal tersebut dilarangnya kita saat jual beli, dihalangnya riba. Maka diperlukannya ada DSN nomor 28 tahun 2002 untuk membatasi kegiatan tersebut. Di sini kami juga akan mempraktekkan bagaimana sih gitu skema dari cara untuk akad swap terlebih dahulu gitu. Di situ ada Fahri dan Nala yang akan mempraktekkan hal tersebut gitu. Silahkan. Assalamualaikum Makcik. Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya tadi nak beli nasi padang, tapi tak boleh sebab dia cakap duit itu duit Malaysia. Saya nak tukar dulu duit ringgit ke duit rupiah. Boleh ke Makcik? Ya, boleh. Untuk uang yang ditukarkan sejumlah berapa ya, Pak? Saya nak beli satu nasi padang je, jadi saya tukar RM1. Untuk penukaran RM1 saat ini terhadap nilai tukar rupiah sebesar Rp3.300. Maka uang yang Bapak berikan senilai RM1 akan saya kembalikan dengan rupiah sebesar Rp3.300. Apakah Bapak mau? Oh, boleh. Tak apa. Ini uang rupiahnya, bisa diberikan kepada penjual nasi padangnya. Nje. Intonasi kemudian nadanya persis banget. Oke, itu presentasi dari teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu beragam. Jadi dia bisa berasal dari luar negeri atau bahkan luar negeri seperti tahun 2008. Orang lain yang krisis, kita yang kena masalah. Jadi karena dalam ekonomi itu seperti domino. Kalau satu runtuh, dia akan turun. Nah, pemerintah dalam Undang-Undang Moneter bertindak untuk mencegah domino itu semakin besar. Jadi kalau ada krisis moneter itu, nilai tukar yang berubah, maka pemerintah harus bertindak stop supaya yang lain tidak ikut kena imbas domino. Nah, itu materi yang kita bahas pada mata kuliah hari ini. Selanjutnya kertas kerja yang sudah dituliskan itu, Anda silahkan salin menjadi sebuah makalah. Kita akan tunggu makalahnya itu 3 minggu depan, nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, itu untuk materi kita terkait dengan nilai uang eksternal atau nilai tukar. Kemudian pada minggu-minggu selanjutnya kita akan kembali pada mata kuliah yang lain, mata kuliah ekonomi Islam pada topik yang lain. Di bagian akhir perkuliahan ini kita akan tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Hasbunallah dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video praktik pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, topik nilai uang eksternal dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih telah menyaksikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.